Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau review head unit Android terbaru dari Orca. Ini tipenya HDX Lite. Kalau di video sebelumnya gue udah tunjukin ke teman-teman proses unboxingnya. Nah di video kali ini gue bakal ceritain review singkat setelah gue pakai head unit ini untuk sekitar 2 mingguan ya. Gue bakal ceritain ke teman-teman pengalaman pakai selama 2 minggu terakhir. Oke, ini setelah dipasang, yang pertama ini ada fungsi dimmer. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai lampu utama, ini head unit otomatis ngeredup. Selanjutnya ini untuk kamera mundur, ini gue pakai yang tipe AHD 1080p. Ini gue nggak pakai merek Orca, tapi bisa juga karena sifatnya universal ya untuk kamera kayak gini. Dan untuk tampilan juga ini terang ya. Di layar juga bagus, walaupun ini kondisi malam. Nah ini untuk yang kamera depan, ini gue pasang di depan, di grill ya. Jadi tampilan kamera depan tadi akan muncul waktu kita ubah transmisi ke D. Nah selanjutnya ini ada widget speedometer mobil ya. Di situ memang nggak terlalu akurat sih, gue sendiri nggak tahu ini dapat data kecepatan mobil itu dari GPS atau dari apa. Nah di sebelah kanan itu ada 6 shortcut, ini untuk all apps-nya. Nah ini yang F kamera ini untuk lihat tampilan kamera depan. Ini kan tadi kalau pas ganti transmisi itu cuma berapa detik lah paling. Ini kalau misalnya mau lihat terus bisa ke menu yang ini. Nah begitu kita ganti ke gigi mundur, ini otomatis kamera akan tampil ya, kamera yang di belakang. Dan kalau kamera mundur lagi tampil, ini musik otomatis diberhentikan ya. Jadi supaya nggak mengganggu konsentrasi. Nah untuk tampilan menunya ini nggak bisa diganti ya themes-nya. Gue nggak tahu sih, mungkin nanti kedepannya ada caranya. Tapi untuk yang defaultnya ini kayak gini. Di sebelah kanan ada 6 shortcut. Di bawah ada shortcut untuk ke musik dan radio. Di sebelah kiri itu untuk maps. Dan untuk widget yang speedometer itu bisa diganti. Nah mungkin satu yang jadi kekurangan di bagian tampilan kamera depan dan belakang. Ini kalau yang belakang ini selama kita gigi mundur ini kan tampil ya. Jadi membantu waktu parkir. Nah cuma sayangnya yang depan ini tampilnya hanya sebentar banget. Paling cuma 4 detik ya, 3 atau 4 detik dah. Jadi kita harus masuk ke menu F kamera kalau misalnya kita mau lihat kamera depannya lagi. Kadang kita parkirnya belum beres atau mau muter balik kayak gini di jalan sempit, mau nggak mau kita aktifin aja dulu yang front kameranya ini sampai kita selesai untuk putar balik atau parkirnya. Nah untuk yang selanjutnya gue bakal coba buka aplikasi Maps-nya. Ini yang gue salut ya, walaupun RAM-nya itu lebih kecil daripada head unit gue yang sebelumnya, tapi untuk buka aplikasi ini jauh lebih cepat. Jadi bukan hanya perpindahan menu ya, kalau perpindahan menu mah semua head unit juga cepet. Nah masalahnya ini waktu pas udah masuk ke aplikasi kayak gini, mau cari alamat, mau zoom in zoom out petanya, kalau gue bandingin dengan head unit gue yang sebelumnya ini jauh lebih cepat, walaupun RAM-nya lebih kecil. Yang dulu 6GB, ini 4GB. Mungkin versi Android-nya juga ngaruh ya. Nah ini gue coba cari lokasi juga, ini cepet banget ya loading maps-nya. Ini tinggal kita pilih direction dan start untuk mulai navigasinya. Dan yang gue suka ini untuk navigasinya itu bisa multitasking juga ya ternyata. Jadi nggak harus split screen, tapi bisa juga ini multitasking. Jadi hanya muncul kecil aja, tapi setelah teman-teman klik yang start ya. Dan teman-teman tinggal pilih yang tombol home, ini bakal langsung jadi kecil. Nah itu juga begitu kedetek lampu nyala atau udah malam, itu otomatis rubah ke night mode atau ke dark mode. Nah itu mapsnya udah muncul di kanan bawah ya. Kalau misalnya kita sambil play video klip juga, ini nggak akan ketutupan ya, mapsnya tetap ada di atas. Jadi sambil kita nonton video klip, sambil mapsnya juga tetap bisa tampil. Dan nggak harus split screen, ini yang gue suka sih. Jadi kadang kita cuma perlu sedikit aja sih untuk mapsnya itu tampil, nggak harus yang setengah layar. Nah ini begitu diklik Maps-nya bakal langsung pindah ke aplikasi Google Maps satu layar full ya. Begitu kita tekan yang tombol home, ini bakal jadi kecil lagi. Kita bisa pindah-pindahin sesuai dengan posisi yang kita mau. Nah untuk steering switch control ini bisa di pairing ya, atau kita bisa fungsiin tombol yang ada di setir untuk atur volume, untuk next atau previous lagu, bisa juga pakai tombol yang ada di setir. Dan cara untuk settingnya juga gampang, tinggal pakai aplikasi yang
SW Learning, yaitu switch learning. Nah ini untuk volume bisa diatur, untuk mute. Jadi tergantung tombol yang ada di setirnya, teman-teman bisa atur fungsi sesuai dengan yang teman-teman mau. Kalau dari segi layar ini sebetulnya gue udah cukup puas ya dengan warna dan resolusi tingginya. Tapi kalau dibanding dengan head unit gue yang sebelumnya, itu kayak punya fitur upscale ya. Jadi kalau misalnya kita video klipnya itu jelek, bisa jadi kayak lebih bagus gitu di upscale. Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya memang video klipnya kurang bagus, akan tampilnya juga kurang bagus. Tapi kalau misalnya video klipnya bagus, bakal tampilnya bagus juga. Nah kemudian untuk fungsi lainnya ini radio. Menurut gua ini radionya cukup oke ya, tapi ini gue juga jarang sih dengerin radio. Jadi ya buat gua sih nggak begitu penting fitur radio ini. Tapi buat teman-teman mungkin ada yang suka denger radio ya, ini radionya oke kok, tergantung juga antena yang dipakai. Padahal ini gue udah ganti antena yang Sharkfin ya, bukan yang original lagi, tapi penerimaannya masih cukup bagus ya. Karena gue juga sering dapat pertanyaan, ini radionya bagus atau enggak gitu. Gue sendiri ya, menurut gue sih segini bagus ya, tapi nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang senang denger radio, apakah bagus atau kurang, teman-teman bisa komen di bawah. Nah ini untuk perpindahan menunya kayak tadi ya, lancar karena ya memang semua head unit juga lancar kalau di situnya. Tapi kalau udah masuk ke aplikasinya, nah itu baru menentukan head unitnya itu cepat atau lemot gitu. Nah ini untuk Netflix ya, gua tadi coba buka aplikasinya, tapi ini gua nggak login ya karena gue biasa nonton sih di rumah. Kemudian untuk aplikasi Google, nah ini ya teman-teman bisa lihat dari mulai ke loading apps-nya itu cepet gitu masuknya. Ini coba kita YouTube juga buka. Nah cepet ini tampil layarnya itu. Ini bukan karena internetnya ya, karena di head unit yang sebelumnya gue pakai internet yang sama, pakai modem ya, itu nggak secepat ini. Gue nggak tahu kenapa gitu. Kalau misalnya ini harga lebih murah, RAM lebih kecil, tapi bisa lebih cepet gitu. Aneh gue. Apakah dari prosesornya mungkin ya? Nah ini gue coba download VLC dan gue coba buka tadi, cepet juga ya tampilnya. Nah ini untuk Z-Link ini untuk yang Android Auto dan Apple CarPlay-nya ya. Ini gue coba dulu Apple CarPlay-nya. Ini gue coba wireless lewat Bluetooth, jadi di pairing dulu aja dengan head unitnya. Nanti untuk di Apple sih teman-teman harus aktifin dulu Siri-nya. Kalau Android itu nggak usah, yang penting udah connect nanti dia langsung kebuka Android Autonya. Nah ini gue nggak tahu ya, kalau misalnya gue pribadi, kalau head unit udah Android, sebetulnya Android Auto dan Apple CarPlay itu jadi kurang begitu fungsional ya, karena semua udah bisa kita lakuin di head unitnya langsung gitu, tanpa kita harus connect-connectin yang pastinya baterai HP jadi kesedot juga karena harus Bluetooth aktif ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman memang perlu kayak WhatsApp, perlu message, atau enggak memang perlu style musik dari handphone. Kalau misalnya enggak sih kayaknya mendingan kayak tadi aja, Google Maps langsung dari head unit aja, jadi nggak usah connect-connect ke handphone lagi, buat apa gitu kan. Karena fungsinya udah terpenuhi sama Android yang ada di head unitnya. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman punya preferensi lain kenapa tetap harus pakai Apple CarPlay atau Android Auto. Nah ini gue bakal coba untuk Android Autonya ya. Kalau mungkin di head unit branded yang belum Android base ya, menurut gue itu kepake sih Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi ya itu tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau misalnya gue sendiri memang butuh Apple CarPlay atau Android Auto, gue lebih prefer pakai kabel ya, karena sekalian ngecas, kecuali baterai HP-nya emang lagi penuh. Kalau misalnya enggak, gue lebih suka sambil ngecas pakai kabel. Jadi hitung-hitung ya, kalau misalnya lupa ngecas, sambil nyalain Android Auto atau Apple CarPlay bisa sambil ngecas. Nah ini Android Autonya udah aktif ya. Ini gue pakai wireless juga. Dan ini Maps-nya. Ada weather juga tampil. Itu ada radio ya kayaknya. Nah ini menunya kayak gini. Udah sih ya, kurang lebih kayak gitu aja untuk Android Auto. Nah yang selanjutnya gue bakal coba cek spesifikasi dari head unit ini apakah sesuai dengan yang di boxnya tadi, karena katanya ada head unit yang ngaku-ngaku gitu speknya beda ternyata sama aslinya. Nah ini gue udah download AIDA 64.
Ini sebelumnya gue sempet download juga CPU-Z, cuma udah gue uninstall ya. Anehnya di CPU-Z cuma kedetek 3 core aja, tapi kalau di sini kedetek 4 core sekaligus dengan kecepatan dan juga tipe dari prosesornya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah, ini untuk resolusi layar ini sesuai juga ya dengan yang diiklankan. Jadi nggak ada yang bohong untuk spesifikasinya. Nah, ini thermal ya, teman-teman bisa lihat suhunya ini lumayan ya, 70 derajat waktu lagi dipakai head unitnya. Makanya kipasnya itu harus selalu nyala sih menurut gua. Nggak ngeganggu juga, walaupun ada bunyi sih, tapi kayaknya ketutup sama bunyi AC juga. Jadi nggak ngaruh. Nah, ini untuk menu-menunya ya, ini gue coba Spotify. Tuh ya teman-teman bisa lihat ini videonya nggak dicepetin loh. Memang secepat itu untuk buka aplikasinya. Nah, yang selanjutnya ini gue nemuin satu kelebihan dari head unit ini, yaitu layarnya bisa diredupin. Kelihatannya simple ya, tapi ini di head unit yang sebelumnya itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak di menu itu memang redup, tapi begitu gue play video itu jadi terang lagi. Dan waktu malam ini jujur ngeganggu banget. Tapi di head unit ini bisa. Bahkan di HDX versi sebelumnya itu nggak bisa. Nah, ini kita bisa atur ya untuk brightness layarnya. Ini menurut gua fungsi simple, tapi kenapa di head unit gue yang sebelum itu nggak bisa nurunin brightness ini ya. Nah, ini kan lebih nyaman ya dilihat di malam hari gitu. Kalau yang sebelumnya itu terang banget, bikin mata itu silau. Nah, ini untuk menu settingan Android-nya ya. Untuk menu tadi di pertama itu ada WiFi, dan kemudian ini untuk aplikasi. Ini display cuman ukuran font aja, bisa diatur mau segede apa. Kemudian menu yang selanjutnya yang storage ya, ini kita bisa lihat kapasitas asli storage-nya ini 128 GB betul ya. Dan ini gue udah isi sebagian dengan video klip, gue copy langsung ke internal. Ini untuk account-account kayak Google gitu, kita bisa register ya untuk bisa akses kayak Play Store, kayak YouTube gitu kan, semua pada pakai Google account ya. Oke, mungkin segitu aja review singkatnya karena gue juga baru pakai sekitar 2 mingguan ya. So far sih kekurangan yang gue alami itu, ini aplikasi DSP-nya itu tiap kita matiin mesin dan mau mulai lagi itu kayak harus dijalanin ulang. Kalau nggak settingan DSP yang ada di head unitnya ini bakal balik ke default. Nah, cuma ini head unit bagusnya punya fitur OTA upgrade, jadi bisa update software lewat internet. Nanti gue bakal coba untuk update software, dan gue bakal coba kasih tahu ke teman-teman nanti setelah update software jadi kayak gimana. Nah, yang selanjutnya ini gue bakal kasih teman-teman sampel suaranya, walaupun ini sebetulnya ya balik lagi ya tergantung sama settingan audio di mobilnya teman-teman. Cuman gue mau kasih tunjuk aja kalau ini ternyata sekarang Orca itu nggak usah volumenya terlalu keras juga, ini udah bagus, udah keras gitu gainnya. Ini teman-teman bisa atur juga sih di settingannya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja review singkatnya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.
distant.